Yap, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan, bakal jelasin sedikit mengenai Kotlin Standard Library. Jadi Kotlin Standard Library itu sebenarnya apa sih? Jadi dia adalah kumpulan fungsi-fungsi, kelas-kelas, dan antarmuka yang disediakan oleh bahasa pemrograman Kotlin itu sendiri. Ya, yang jelas tugasnya itu untuk membantu pengembangan dan menyelesaikan tugas-tugas umum dalam ngembangin sebuah perangkat lunak. Jadi ya Kotlin Standard Library itu ya fungsinya untuk memudahkan kita ketika kita ngoding kayak gitu sih bahasa. Dan di video kali ini aku bakal jelasin beberapa yang termasuk Kotlin Standard Library. Yang pertama dia ada let, yang kedua ada run, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada with. Oke, langsung aja. Ini aku mau jelasin dulu yang penggunaan it dulu ya. Oke. Sini aku mau buat main function dulu. Oke, dan di bawah aku membuat function baru. Oke, jadi di sini aku mau pakai pakai let. Yang pertama itu aku pakai Kotlin Standard Library let dulu. Oke. Nama fungsinya pakai it. Kenapa pakai it? Nanti aku paparin alasannya gitu ya. Di sini aku buat variabel, yaitu variabel angka. Variabel angka ini berisi misalnya angka 10 gitu ya. Nah, kemudian cara menggunakan Kotlin Standard Library itu kayak gini. Jadi kita ngambil objeknya apa, yaitu variabel angka, dan di sini kita ngasih si library-nya. Di sini kita kasih fungsi let, dan di sini auto kita kayak dibuatin lambda expression. Nah, jadi kita bakal ngeksekusinya tuh di sini. Jadi bisa disebut function di dalam function, atau bahasa kerennya itu apa? Sebentar aku lupa. Bahasa kerennya itu ini higher order function gitu ya. Bahasa kerennya. Oke, nah di sini udah. Nah, kayak kita tuh mengeksekusinya tuh di lambda expressionnya ini. Kayak select gitu lah. Gimana sih ya jelasinnya, lupa. Nah, di sini kita buat variabel hasil. Variabel hasil. Jadi gimana sih fungsi select itu? Jadi kita bisa manggil si angka itu nggak harus nulisin variabel angkanya. Kita cukup pakai it doang. It kita tambahin misalnya 5 gitu. Terus kita print line. Yang kita panggil apa? Yang kita panggil itu ya si variabel hasil. Hasilnya adalah variabel hasil. Aku kurang dua. Oke, kayak gini. Kemudian kita taruh di sini ya. Oke, kita run. Oke, hasilnya adalah 15. Jadi fungsi it sendiri itu digunakan untuk melakukan operasi pada suatu objek dengan aman. Jadi sebenarnya ya gitu sih. Melakukan operasi, ya operasinya mana? Operasinya di sini, dalam si lambda expressionnya. Jadi ini kan kayak susunan function nggak sih? Jadi kayak dalam function ada function. Nah, seperti itu. Itu kayak
it. Nah, kemudian aku mau kasih satu contoh lagi mengenai penggunaan si let pan jelas. Sorry. Nah, di sini kita buat variabel lagi. Variabel ucapan aja. Variabel ucapan sama dengan misalnya selamat malam gitu ya. Selamat malam. Oke. Habis itu kita panggil si ucapan itu, ucapan. Kita pakai fungsi let. Oke. Langsung kita kasih di sini aja. Buat variabel tes. Nah, variabel tesnya itu dia ada string di sini, string ke string variabel cetak file dengan tes print cetak. Oke, kita panggil di sini. Kita run. Oke, selamat malam. Jadi apa sih perbedaannya yang di atas yang ini sama yang ini? Oke, jadi Jadi perbedaannya itu sendiri, kalau di atas itu kita nggak ngasih tahu ya jenis datanya itu apa, tapi sebenarnya Kotlin sendiri dia udah tahu sih. Kita nggak nulis tipe datanya, dia tahu sendiri kalau bahwasanya ini tipe integer. Nih di sini ada tulisannya integer. Nah, sedangkan untuk function yang ini sendiri, jadi kita membuat sebuah variabel baru, yaitu variabel test, dan string di sini tuh apa? Jadi string di sini maksudnya adalah data yang dimasukkan itu berupa data string atau ini ya, selamat malam, dan ketika diproses, setelah diproses itu bakal menghasilkan data dengan tipe data string juga. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini misalnya tulisan 18. Nah, ini kan data string ya. Kalau misalnya kita convert ke integer, int gitu, dia bisa. Nah, nanti si 18 ini bakal berubah datanya menjadi integer. Oke, jadi kalau yang ini tuh kita nggak memberikan kejelasan jenis datanya apa, cuman kalau yang di bawah itu kita ngasih kejelasan data yang dimasukkan jenisnya apa, dan output data setelah diproses itu jenis datanya apa, itu di sini lebih jelas. Jadi data yang dimasukkan jenisnya string, setelah diolah maka outputnya menjadi integer kayak gitu. Nah, itu untuk fungsi it. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi run. Nah, run sendiri nanti aku bakal ngasih dua contoh. Yang pertama dulu, kita tulis run operator. Oke. Di sini kita buat variabel kata, misalnya isinya itu selamat pagi gitu ya. Selamat pagi. Kemudian kita buat variabel ganti karena kita nanti bakalan mengganti ya. Kita panggil si kata, objeknya kata, dan kita tulis fungsinya run di sini. Oke. Dan kita buat variabel baru, yaitu variabel ubah. Sama dengan, nah kita panggil nih. Kita pakainya this aja. Ya, kita pakai this, jadi
Kalau di sini kita pakai it, kalau di pakai it, kalau di run kita pakai this. Kemudian di sini kita kasih ini lagi replace. Dan kita replace itu si variabel kata. Kemana? Ke selamat malam. Oke. Dan kita ya perubahan ucapan yang tadinya tulis variabel kata menjadi variabel ubah. Nah, udah. Dan kemudian kita print di sini. Kita print apa? Yaitu print si variabel ganti. Oke. Dan kita panggil di main function yaitu run operator. Oke. Jadi sedikit aku jelaskan mengenai si fungsi run. Jadi fungsi run itu sebenarnya apa? Fungsi run itu sendiri adalah digunakan untuk mengganti suatu kata itu ganti si selamat pagi ke selamat malam. Jadi di sini kita punya variabel kata ya. Kita buat di sini itu selamat pagi, kemudian kita buat variabel ganti dan kita di sini mau pakai si fungsi run dari si Kotlin Standard Library. Jadi kita membutuhkan objeknya apa? Yaitu objeknya si variabel kata. Kemudian kita tulis run di sini, kemudian kita tulis si prosesnya di dalam lambda expressionnya seperti ini. Kita buat variabel baru namanya ubah this. Nah, this ini mengacu ke siapa? This ini mengacu ke si ini, ke ini ya, ke si variabel kata ya. Di replace atau diubah. Apa yang diubah? Dari si kata ini sendiri ke new value-nya apa? Selamat malam. Jadi yang di run itu yang ini. Ini kan ada apa sih? Ada tanda lambda run-nya. Jadi kalau kita run nanti bakalan ini kan perubahan ucapan yang tadinya selamat pagi menjadi selamat malam. Jadi di replace kayak gitu. Dan ini kita melakukan perubahannya lewat operatornya. Jadi kita ngasih value langsung di sini. Kalau misalnya kita lewat parameter juga bisa, kita pakai parameter. Jadi kalau misalnya mau pakai parameter, aku buat contoh lagi di sini function run lewat parameter. Oke. Dan di sini parameternya ada 2, yaitu before after. Before kita tulis tipe datanya string, kemudian yang kedua after tipe datanya sama juga string. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita mau membuat variabel variabel result sama dengan before titik run. Nah, kita panggil run-nya di sini dan kita melakukan prosesnya di dalam lambda expression. Apa itu? Kita membuat sebuah perubahan ubah, misalnya variable this. Apa itu this? Yaitu si variable result-nya ya. Variable this di replace lagi. Di replace apa yang di replace? Itu si variable this-nya ke after. Oke.
Di sini udah ada keterangan ya, old value-nya this. Kelihatan. Kemudian di sini kita kasih kata variable. This diubah menjadi variable ubah. Oke. Dan di sini kita panggil print si result. Nah, karena kita parameter, jadi di main fungsinya kita buat dua variabel before sama after. Before kita tulis jenis datanya dia string dengan value lagi, kemudian kita buat variabel after dengan tipe data string juga, dengan si data itu malam. Oke, dan kemudian di sini barusan kita panggil run parameter dan kita panggil si variabel before sama after. Before sama after. Oke, seperti ini. Kita run. Yap, ini kata pagi diubah menjadi malam. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk run sendiri di dalam contoh ini tuh digunakan untuk mengganti suatu kata pada string yang diberikan sebagai input dan kemudian mengembalikan string baru yang telah diubah. Seperti itu. Jadi ya intinya kalau misalnya mengenai high order function itu tuh, atau mengenai ini ya, apa sih namanya, Kotlin standar apa tadi namanya, Kotlin standar function apa sih, standar ya, Kotlin standar library. Jadi tuh intinya ya kita ngasih si library-nya misalnya si run. Nah, dan di sini tuh fungsi apa sih, kayak fungsi-fungsinya tuh apa ya, kita tulis di dalam lambda expression kayak gitu sih. Jadi kita ngasih objek di sini, kemudian kita ngasih si fungsi-fungsi dari Kotlin standar sebenarnya apa, dan kita kasihlah prosesnya di dalam lambda expression kayak gitu sih. Kemudian selanjutnya untuk contoh with yang terakhir ya, untuk with sendiri fungsinya itu apa? Jadi fungsi with sendiri itu untuk mengakses properti atau fungsi dari sebuah objek tanpa perlu menuliskan nama objek pada setiap baris kode. Jadi tinggal pakai this doang kayak gitu sih kalau untuk si with-nya. Kita buat function di sini, misalnya namanya with. Kita buat file pesan. Misalnya sudah makan belum gitu ya. Sudah makan belum, seperti itu. Sorry. Tuh. Sudah makan belum gitu ya. Kemudian di sini kita buat file result. Ini kita panggil si objeknya, kita pakailah tuh with. Panggil with. Nah, di sini kita manggil si variabel pesan. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang mau kita lakuin dengan si pesan ini? Kayak gitu kan.
Kita mau ngeprint si pesan ini. Print. Nah, isi dari variabel isi dari variabelnya adalah, nah di sini kita nggak perlu manggil pesan lagi, tinggal pakai this aja. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulangin nulis variabel pesan nggak, tinggal pakai this aja gitu ya. Kita mau ngeprint lagi, misalnya mau pengen tahu panjang dari variabel pesan itu apa sih. Panjang datanya adalah, nah kita panggil dolarnya, kemudian kita tulis list di sini, dan kita kayak length, yaps, kayak gini. Oke, nice. Nah, kemudian kita daftarin si lam width. Kemudian kita run. Yaps, panjang data. Nih, isi dari variabelnya adalah sudah makan belum. Panjang datanya adalah 18 ya. Ini outputnya kayak gini. Jadi, ya untuk ininya, kesimpulannya ya, Kotlin Standard Library adalah kumpulan fungsi-fungsi atau kelas-kelas atau antarmuka yang ada di dalam bahasa pemrograman Kotlin, yang dimana tugasnya itu membantu para programmer untuk membantu mengembang dan menyelesaikan tugas-tugasnya sih. Jadi ya fungsinya itu untuk mempermudah. Sebenarnya untuk Kotlin Standard Library sendiri itu ada banyak ya. Cuman untuk di kesempatan kali ini aku jelasin 3 aja. Ada let, ada run, sama ada with. Mungkin kira-kira dari aku segini aja. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.